Bab 1073. Malapetaka akan datang. Saat pemimpin Red Dust bingung. Jerry yang sudah tertidur di dalam mobil perang. Jerry yang sudah lama tidak tidur di tengah suara tembakan. Bagaimanapun, ini adalah medan perang di luar wilayah dengan peperangan yang terus-menerus di sekitar. Namun itu tidak mengganggu tidur Jerry yang. Ketika langit timur mulai terang, tiba-tiba Jerry yang membuka matanya. Kilatan cahaya muncul di mata hitamnya. Dewa petir tidak tidur sepanjang malam. Ia tetap berjaga di samping Jerry yang. Pelindung. Kamu sudah bangun. Ujar dia melihat Jerry yang bangun. Jerry yang mengangguk. Pada saat ini, pembunuh Red Dust seharusnya sudah dipanggil semua. Kan? Dewa petir mengangguk. Meskipun tidak semua, seharusnya tidak terlalu berbeda. Berdasarkan pemahaman kami tentang Red Dust, ada lebih dari 900 pembunuh. Baru saja aku menerima laporan bahwa ada sekitar 800 lebih pembunuh yang berkumpul di sekitar markas besar Red Dust. Dikurangi mereka yang dibunuh di markas semalam. Angkanya seharusnya benar. Jerry yang menyipitkan mata. Tidak kusangka, Red Dust memiliki lebih dari 900 pembunuh. Sungguh menakjubkan. Meskipun hampir ada 1000 pembunuh Red Dust dari segi kuantitas. Tapi nyatanya, pembunuh yang matang tidak melebihi 100. 100 pembunuh ini adalah tokoh-tokoh inti Red Dust. Mereka jarang melakukan misi selama masa damai. Tetapi tugas-tugas yang mereka ambil memiliki tingkat kesulitan yang sangat tinggi. Pembunuh lainnya hanya bisa menangani tugas-tugas kecil. Jika sebuah tugas tidak bisa diselesaikan, Red Dust akan mengirimkan pembunuh yang lebih kuat. Saat mereka berbicara, Dewa Petir sudah mulai mengemudi kendaraan perang menuju arah markas besar Red Dust. Jerry yang tahu sedikit tentang Red Dust. Kabarnya, bayaran terendah yang diterima Red Dust untuk sebuah tugas adalah 1 miliar. Tanya dia berpikir Dewa Petir mungkin tahu lebih banyak. Dewa Petir menggelengkan kepala. Untuk lebih tepatnya, pembunuh inti Red Dust yang menerima tugas dibayar miliaran. Yang artinya hanya untuk 100 pembunuh inti itu. Adapun pembunuh lainnya, bayaran mereka tidak begitu tinggi. Tetapi secara keseluruhan pembunuh Red Dust menerima kompensasi yang besar karena mereka memiliki sistem tugas yang matang. Red Dust memiliki departemen khusus yang menerima tugas. Departemen ini mengevaluasi tingkat kesulitan setiap tugas. Pembunuh juga diberi peringkat dari level 1 hingga 10 dan setiap level hanya bisa melakukan tugas dalam rentang masing-masing. Setelah menyelesaikan sejumlah tugas tertentu, peringkat mereka dipromosikan, memungkinkan mereka mengambil misi berlevel lebih tinggi. Dan 100 pembunuh inti ini setidaknya berada di level 9. Jerry yang sedikit terkejut mendengar penjelasan Dewa Petir. Aku tidak menyangka sistem operasional organisasi pembunuh akan begitu kompleks. Dewa Petir tersenyum. Lumayan. Di luar wilayah, ada kekuatan yang lebih tangguh lagi dengan sistem operasional yang jauh lebih rumit daripada Red Dust. Saat mereka berbincang, sekitar 40 menit kemudian, pelindung. Jika kita melanjutkan lebih jauh, kita akan memasuki daerah terlarang markas besar Red Dust. Haruskah kita melanjutkan? Tanya Dewa Petir tiba-tiba. Tingkatan bela dirimu seharusnya mendekati alam dewa tahap tengah. Kan? Tanya Jerry yang pada Dewa Petir tiba-tiba. Dewa Petir tidak terkejut. Dia tahu Jerry yang bisa melihat kultivasi bela dirinya dengan sekilas. Dia mengangguk dan menghela nafas. Aku sudah berada di kultivasi ini selama 5 tahun dan belum bisa mencapai tahap berikutnya. Kultivasi bela diriku saat ini mungkin adalah batas maksimal dalam hidupku ini. Dewa Petir terlihat hampir berusia 50 tahun. Yang artinya dia memasuki alam dewa tahap awal saat dia berusia sekitar 45 tahun. Talenta bela diri seperti itu memang luar biasa. Secara teori, dia seharusnya tidak terjebak di alam dewa tahap awal. Terlihat jelas, dia pernah mengalami luka berat yang merusak dasar bela dirinya. Apakah kamu berani berlatih denganku? Tanya Jerry yang tiba-tiba. Dewa Petir yang mendengar ini terdiam sejenak.
Sebelum gelombang niat pertempuran menggelegak di dalam dirinya, dia berkata dengan bersemangat, "Aku bersedia berlatih dengan pelindung." Jika bukan karena Jerry yang menolak sebelumnya, dia pasti sudah bertarung bersama Jerry yang sejak lama. Sekarang Jerry yang inisiatif memberi tawaran. Bagaimana mungkin dia menolak? Jika begitu, berlatihlah denganku. Percepat. Serang ke depan. Begitu Jerry yang selesai berbicara, Dewa Petir menginjak pedal gas dengan kakinya. Mesin kendaraan meraung dan mereka melaju ke arah markas besar Red Dust. Serangan musuh. Serangan musuh. Saat kendaraan memasuki area markas besar Red Dust, alarm darurat berbunyi di dalam bawah tanah Red Dust. Apakah lawan akhirnya akan muncul? Negara mana? Atau kekuatan super mana? Beraninya mengganggu markas besar Red Dust kami? Ujar pemimpin Red Dust terlihat garang. Pemimpin. Itu adalah sebuah tank dan hanya ada 2 orang di dalamnya. Ujar seorang pembunuh Red Dust segera datang untuk melaporkan. Apa yang kamu katakan? Hanya 2 orang dan mereka berani menyusup ke markas besar Red Dust kami. Ujar pemimpin terkejut. Anggota lainnya tersenyum sinis. Tampaknya hanya jiwa malang yang tersesat ke markas besar Red Dust. Musuh sesungguhnya belum datang. Aku senang sekali. Kupikir kita bisa memiliki pertempuran besar. Lucifer tersenyum kejam. Tapi dibandingkan dengan kekuatan super yang ingin menghancurkan Red Dust kita, aku lebih tertarik untuk tahu kapan kita bisa menarik Jerry yang dari Kyushu ke sini. Katanya, beberapa pembunuh tingkat 10 Red Dust kita tewas di tangannya. Aku berharap bisa bertarung dengannya. Satan berkomentar. Lucifer, lebih baik jangan meremehkan Jerry Yang. Kabarnya, dia telah mencapai alam dewa tahap tengah dalam kultivasi bela dirinya. Hanya alam dewa tahap tengah. Cibir Lucifer dan tiba-tiba aura menakutkan terpancar darinya. Kamu telah mencapai alam dewa tahap akhir. Bagaimana kamu melakukannya? Ujar Satan terkejut oleh aura yang datang dari Lucifer. Lucifer tersenyum sombong. Aku mencapai alam dewa tahap akhir tanpa usaha sama sekali. Pemimpin Red Dust mengangguk setuju. Bagus. Red Dust akhirnya menghasilkan pembunuh yang mencapai alam dewa tahap akhir. Satan, kamu harus bekerja lebih keras dan jangan biarkan Lucifer melampauimu terlalu jauh. Iya, pemimpin. Jawab Satan. Namun ada sedikit niat membunuh yang terlintas di matanya. Tiba-tiba, Satan, tunjukkan rasa hormat di hadapanku mulai sekarang. Jangan bicara kepadaku dengan nada perintah atau aku tidak akan senang. Dan jika aku tidak senang, konsekuensinya serius. Ujar Lucifer melihat Satan dengan sikap sombong. Satan mendengus dingin dan tidak banyak berbicara. Pong! Saat itu juga, suara benturan keras terdengar dari atas markas. Pada saat itu, seluruh markas Red Dust seolah-olah gemetar. Apa yang terjadi? Teriak pemimpin Red Dust marah. Bersambung.